Halo bro, kita lanjut dengan sutra-sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, lepaskan kemarahan. Lepaskan kesombongan. Ketika dirimu tidak terikat oleh apapun, dirimu melampaui kesedihan. Hal terpenting yang harus dipahami adalah bahwa Buddha tidak mengatakan, tekan kemarahan, tekan kesombongan. Dan dia tidak mengatakan, jatuhkan kemarahan, jatuhkan kesombongan, juga. Dia menggunakan kata-kata, lepaskan kemarahan, lepaskan kesombongan. Kuncinya ada pada kata-kata lepaskan. Ada orang yang penuh dengan kemarahan, dirasuki oleh kemarahan, dirasuki oleh kesombongan. Mereka gila, kegilaan adalah klimaks dari kesombongan dan kemarahan. Dan ada orang yang takut marah dan takut sombong, sehingga mereka menekannya. Namun kegilaan yang ditekan jauh lebih berbahaya, karena kegilaan itu terakumulasi. Maka dirimu seperti duduk di atas gunung berapi, yang bisa meletus kapan saja. Gunung itu akan menghancurkanmu, dan juga akan menghancurkan orang lain, yang berhubungan dengan dirimu. Itu racun. Jika seseorang harus memilih antara keduanya, mengekspresikan atau menekan, maka mengekspresikan jauh lebih baik. Karena setidaknya, racun tidak akan pernah terakumulasi. Racun dikeluarkan dalam dosis ringan, dosis homeopati. Namun jika terakumulasi, itu bukan lagi homeopati, melainkan alopati. Dosisnya akan besar, dan cepat atau lambat, kemarahan yang dirimu tekan, akan begitu kuat, sehingga dirimu tidak akan mampu menahannya lagi. Kemudian kemarahan itu akan meledak begitu saja, dan dirimu akan benar-benar tidak berdaya. Umat manusia telah diajarkan oleh pendeta, politisi, dan pedagog sepanjang masa untuk menekan kemarahan. Masyarakat tidak peduli denganmu. Mereka hanya peduli dengan penampilan luarmu. Apa yang terjadi pada dunia di dalam dirimu, bukanlah urusan siapapun. Apakah dirimu menderita, hidup dalam neraka di dalam, itu terserah dirimu. Pertahankan penampilan yang cantik, pelajari etika, berperilakulah dengan cara yang berbudaya, dan jika dirimu membawa neraka, itu masalahmu. Namun orang yang membawa neraka di dalam, betapapun berbudaya, canggihnya dia, tetaplah binatang buas di dalam. Gores dia sedikit saja, dan kemanusiaannya akan hilang, karakternya akan hilang, dan dirimu akan menemukan tipe orang yang bertolak belakang di dalam dirinya. Itulah yang terjadi ketika seseorang minum terlalu banyak. Begitu seseorang yang sangat berbudaya mabuk, ia mulai menjadi sangat tidak berbudaya. Itulah jati dirinya yang sebenarnya. Alkohol tidak menciptakannya. Alkohol hanya menyingkirkan penghalang, alkohol hanya menyingkirkan batu-batu yang menekannya. Di timur ada tradisi rahasia tantrika yang mempraktikkan meditasi, dan bersamaan dengan itu, mereka juga mengonsumsi obat-obatan dalam jumlah yang semakin lama semakin banyak untuk alasan tertentu. Mereka tidak tertarik pada obat-obatan, mereka tertarik pada meditasi. Namun mereka terus meningkatkan jumlah obat secara perlahan.
perlahan-lahan, sehingga mereka bisa tetap waspada dengannya. Itu membutuhkan waktu yang lama. Itu adalah proses pencerahan yang sangat halus. Di tangan orang-orang bodoh, itu akan merusak, itu akan bunuh diri. Karenanya itu adalah tradisi suci. Hanya seorang master yang memberikannya kepada murid, dan itu sangat jarang. Jika ia menemukan murid yang sangat berintegritas, barulah ia memberikan proses ini, bermeditasilah, dan terus tingkatkan jumlah obat itu secara perlahan, sehingga obat itu tidak akan pernah menguasaimu dan kewaspadaanmu tetap utuh. Namun obat itu akan mulai menyingkirkan semua batu karang, dan akan memunculkan semua yang telah dirimu tekan selama berabad-abad, dalam banyak kehidupanmu. Dengan mengamatinya, dirimu akan membiarkannya menghilang. Itulah keajaiban mengamati. Jika dirimu mengamati sesuatu, obat itu akan menghilang sepenuhnya dari keberadaanmu. Atau obat itu akan larut ke dalam keberadaanmu. Jika obat itu adalah sesuatu yang alami, spontan, obat itu akan larut ke dalam keberadaanmu. Itu pun indah. Jika obat itu adalah sesuatu yang bukan bagian dari keberadaanmu, sesuatu yang asing, sesuatu yang datang dari luar, merupakan parasit pada dirimu, obat itu akan menguap. Definisi sebenarnya tentang baik dan buruk hanya bisa seperti berikut ini. Yang baik adalah yang tumbuh dengan meditasi, kewaspadaan, dan yang buruk adalah yang menghilang saat dirimu tumbuh dalam kewaspadaan, saat dirimu tumbuh dalam kesadaran. Kesadaran harus menjadi faktor penentu. Saat dirimu menyadari kemarahanmu, pelepasan terjadi, karena kemarahan bukanlah bagian dari diri alamimu, begitu pula kesombongan. Mereka mulai menguap. Saat matahari kesadaran terbit di dalam dirimu, mereka mulai menguap seperti embun di bawah sinar matahari pagi. Dan hal kedua yang perlu diingat, Buddha membuat dua pernyataan ini bersamaan: lepaskan kemarahan, lepaskan kesombongan. Mengapa? Ada alasannya. Kesombongan adalah ego. Aku lebih unggul, aku lebih suci, aku lebih hebat, aku sesuatu yang istimewa, akulah. Ego adalah akar penyebab kemarahan. Jika dirimu berpikir dirimu lebih unggul, lebih tinggi, lebih suci, istimewa, dirimu akan terus-menerus marah, karena dunia tidak akan menerimanya. Faktanya, semua orang juga berpikir dengan cara bodoh yang sama, dan ketika ada begitu banyak orang hebat, konflik pasti akan muncul. Semua orang berusaha membuktikan, aku lebih hebat dari dirimu. Bagaimana dirimu bisa menghindari konflik? Dan konflik itu mendatangkan kemarahan. Ego yang terluka, ego yang merasakan luka. Ego yang tidak puaslah yang menciptakan kemarahan. Dan ego tidak ada yang bisa dipuaskan, itu tidak mungkin. Bahkan orang seperti Napoleon tidak bisa merasa egonya benar-benar puas, karena alasan sederhana bahwa ia tidak terlalu tinggi, hanya 5 kaki 5 inci. Itu selalu menjadi beban baginya, karena ia memiliki banyak pelayan, penjaga, yang jauh lebih tinggi darinya. Dan setiap kali ia melihat orang yang tinggi, ia akan menjadi marah.
ia tidak akan mampu mengendalikan diri. Pemimpin besar Rusia, Lenin, memiliki kaki yang sangat kecil. Tubuhnya besar, tubuh bagian atasnya besar. Sedangkan tubuh bagian bawahnya sangat kecil, tidak proporsional. Itu membuatnya selalu marah. Bahkan jika seseorang melihat kakinya, yang mana itu wajar, karena kakinya sangat tidak proporsional, sehingga siapapun yang melihat, akan memperhatikannya, maka ia akan langsung marah. Siapapun yang melihat kakinya, akan membangkitkan kemarahannya. Ia biasa duduk di kursi besar, begitu besarnya, sehingga kakinya tidak menyentuh tanah. Jadi tidak ada yang menyadari bahwa kakinya kecil. Namun, orang-orang mulai menyadari kursinya yang besar. Mereka akan melihat lebih dekat, dan itu akan kembali menimbulkan kemarahan. Karena mereka akan melihat bahwa kakinya sama sekali tidak menyentuh tanah. Nah, meskipun dia telah menjadi diktator dari negara terbesar di dunia, Rusia, negara terbesar di dunia, tetapi masih dia merasa sakit hati, karena alasan bodoh, bahwa dirimu memiliki kaki kecil. Dirimu tidak bisa memiliki segalanya. Dirimu bisa mengatur agar memiliki beberapa hal, tetapi beberapa hal lainnya akan hilang. Dirimu mungkin tinggi, tetapi dirimu mungkin jelek. Hal kecil apapun cukup untuk melukai ego. Dirimu mungkin sangat tinggi dan sangat tampan, tetapi tidak cerdas. Dirimu mungkin memiliki pikiran yang sangat biasa-biasa saja. Dirimu mungkin memiliki pikiran yang sangat cerdas, tetapi tubuh yang sangat sakit. Dirimu mungkin memiliki tubuh yang sangat kuat, fisik yang sangat bagus, tetapi hanya memiliki sedikit kecerdasan. Dirimu tidak bisa memiliki segalanya. Dirimu mungkin memiliki kecerdasan, tubuh yang indah, tetapi tidak punya uang. Dunia ini luas dan ada 1001 hal, dan tidak seorang pun bisa memiliki semuanya, tidak seorang pun pernah mampu. Dan ego pasti akan terluka. Ego sangat sensitif, sangat rapuh, karena sangat salah. Egolah yang menciptakan ruang, di mana kemarahan muncul. Oleh karena itu, Buddha berkata, lepaskan kemarahan, dan segera tambahkan, lepaskan kesombongan. Karena kecuali dirimu melepaskan ego, dirimu tidak akan bisa melepaskan kemarahan. Kemarahan adalah produk sampingan. Dan seseorang harus melihat dengan sangat jelas, penyebab dari berbagai hal. Pikiranmu begitu campur aduk, dalam kekacauan seperti itu, dirimu tidak tahu apa yang menjadi sebab, dan apa yang menjadi akibat. Seorang wanita biasa datang dari desa yang jauh ke kota, setiap tahun untuk melahirkan seorang anak. Ketika dia datang untuk ke-17 kalinya, dokter berkata, kami selalu menunggumu. Kamu adalah satu-satunya orang yang bisa kami andalkan setiap tahun untuk berada di sini. Kapan kamu akan datang tahun depan? Wanita itu berkata, aku tidak akan datang lagi, karena kami baru saja menemukan apa penyebabnya. 17 anak, dan mereka baru saja menemukan penyebabnya. Dia berkata, aku tidak akan datang lagi. Tetapi itu juga terlalu dini.
Dirimu mungkin telah menjalani ribuan kehidupan, dan dirimu belum bisa menemukan penyebabnya. Mengapa kemarahan ini? Pikiran kita begitu kacau, sehingga dirimu tidak bisa memahaminya. Dirimu tidak bisa memilahnya. Segala sesuatu begitu bercampur dengan yang lainnya. Sebab berpura-pura menjadi akibat, akibat berpura-pura menjadi sebab, hal-hal yang sama sekali tidak berhubungan, telah secara tidak sengaja saling terkait. Baedi Ongrove, sang penyanyi, menyalakan radionya suatu pagi, dan menyetel 2 stasiun sekaligus, satu menyiarkan latihan senam, dan yang lainnya menyiarkan resep memasak. Inilah yang didengarnya. Pegang pinggul, taruh 1 cangkir tepung di bahumu. Sentuh jari-jari kakimu, dan campurkan dengan setengah cangkir susu, ulangi 6 kali. Hirup 1,5 sendok teh bubuk pengembang, turunkan kaki dan tumbuk 2 telur rebus, hembuskan napas ke dalam mangkuk, dan bernapaslah secara alami. Berbaringlah di lantai, dan gulingkan di putih telur hingga mendidih. Dalam 10 menit, angkat kepalamu dari api, dan gosok dengan cepat menggunakan handuk kasar. Tekuk lututmu, taburkan gula bubuk di atasnya, dan sajikan dengan sup. Dan pikiranmu disetel ke banyak stasiun, bukan hanya 2. Segala macam hal terjadi di dalam pikiran. Suatu hari, duduklah dan tulis apapun yang masuk ke dalam pikiran. Dan jangan curang, tulis saja apapun yang masuk, dan dirimu akan terkejut bahwa ini adalah pikiranmu. Ini adalah tempatmu menjalani hidup. Dirimu akan merasa benar-benar gila. Ada baiknya kita tidak memiliki jendela di kepala, kalau tidak, orang lain akan melihat ke dalam dan mereka akan terkejut. Mereka tidak akan bisa percaya bahwa ini adalah dirimu. Dirimu juga tidak akan bisa percaya bahwa ini adalah pikiranmu. Tetapi inilah kenyataannya. Orang tidak pernah melihat ke dalam, bahkan seolah-olah secara tidak sadar. Mereka menduga bahwa jika mereka melihat ke dalam, mereka akan menemukan kegilaan di sana. Lebih baik tidak melihat, hindari, biarkan pikiran tetap dalam kegelapan, dan tetaplah sibuk dengan sesuatu di dunia luar. Orang menyibukkan diri tanpa urusan, karena alasan sederhana, bahwa hal itu membantu mereka untuk tidak melihat ke dalam. Mereka telah terasing dari pikiran mereka sendiri. Jika dirimu melihat ke dalam, pada awalnya, tentu saja akan terjadi kekacauan. Tetapi jika dirimu mulai mengamati kekacauan, perlahan-lahan, hal-hal mulai tenang, dan dirimu akan bisa melihat, apa penyebab dan apa akibatnya. Begitu dirimu mengetahui penyebabnya, dirimu berada di jalur yang benar. Banyak orang berjuang melawan akibatnya. Dirimu tidak akan pernah menang, dirimu pasti akan kalah. Akibat hanyalah gejala. Dirimu tidak bisa melawan kemarahan, karena itu hanyalah akibat, penyebabnya adalah ego. Dirimu juga tidak bisa melawan sebab, sampai dirimu menemukan, ini adalah penyebab utama. Kemarahan adalah akibat. Bagi kemarahan, ego adalah penyebabnya. Tetapi jika dirimu menyelami lebih dalam, mengamati egomu, dirimu akan terkejut, itu juga merupakan akibat dari ketidaksadaran.
Ketidaksadaran adalah penyebabnya. Dirimu bisa melanjutkan dari mana saja. Dari keserakahan, dari nafsu, dari kemarahan, dari kecemburuan, dari sikap posesif, dan dirimu akan selalu sampai pada penyebab utama, ketidaksadaran. Jadi satu-satunya cara untuk menyingkirkan kekacauan ini, kebingungan ini, adalah dengan menyadari. Dan begitu dirimu menyadari, dirimu tidak perlu menekan apapun, dirimu bahkan tidak perlu melepaskan apapun. Segala sesuatu mulai jatuh dengan sendirinya, mereka mulai menghilang dengan sendirinya. Itulah yang dimaksud Buddha ketika beliau berkata, lepaskan amarah, lepaskan kesombongan. Ketika dirimu tidak terikat oleh apapun, dirimu melampaui kesedihan. Kedua hal ini membuat dirimu terikat dalam keadaan gila. Keduanya adalah dua hal yang menciptakan semua kesedihan dan kesengsaraanmu. Ego, yang tersembunyi di baliknya, terus bekerja, meracunimu. Kemarahan diekspresikan dan kemudian meracuni hubunganmu dengan orang lain, atau ditekan, dan kemudian meracuni keberadaanmu sendiri. Pelan-pelan, dirimu menemukan dirimu dalam keadaan di mana banyak orang lebih suka mati. Banyak orang berpikir untuk bunuh diri, karena alasan sederhana bahwa hidup itu sangat menyakitkan, dan kematian tampaknya menawarkan kelegaan. Jutaan orang di seluruh dunia berpikir untuk bunuh diri. Banyak dari mereka mencoba, banyak dari mereka juga berhasil. Dan mereka yang tidak berpikir untuk bunuh diri, berpikir untuk membunuh. Mereka berpikir bahwa orang lain menciptakan masalah bagi mereka. Jadi mereka menghancurkan orang lain. Entah mereka ingin menghancurkan orang lain, atau mereka ingin menghancurkan diri mereka sendiri, karena mereka tidak menemukan sukacita dalam hidup. Ketika dirimu tidak menemukan sukacita dalam hidup, ketika dirimu tidak bahagia, dirimu menjadi destruktif, entah seorang sadis atau masokis. Ketika hidupmu penuh dengan sukacita, sukacita yang tak terbatas, itu kreatif, maka kreativitas yang hebat lahir dalam dirimu. Kemudian dirimu melakukan sesuatu untuk berkontribusi pada evolusi umat manusia, pada evolusi seluruh alam semesta. Dirimu menambahkan sedikit keindahan padanya. Dirimu berbagi perayaanmu dengannya. Dirimu membuat setidaknya beberapa bunga mekar. Dirimu meninggalkan dunia dengan kepuasan yang luar biasa, karena kreativitas membawa kepuasan. Dirimu meninggalkan dunia ini dengan sukacita, karena ini merupakan kesempatan yang sangat indah untuk tumbuh, menjadi dewasa, dan menjadi sadar. Merupakan suatu sukacita untuk menciptakan beberapa hal dan membagikannya kepada orang lain. Jika tidak, dirimu akan hidup dalam kesedihan, dan dirimu akan mati dalam kesedihan. Oke bro, itulah kutipan ceramah kali ini, bro. Kita sambung lagi nanti, bro. Terima kasih, bro.